Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an imaman wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu lahir dan batin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mari pertama sekali kita tidak lupa senantiasa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah, karena atas izin Allah lah pagi ini kita kembali dapat beraktivitas, dimulai dengan sholat subuh berjamaah, kemudian bersabar diri untuk tidak kembali ke rumahnya masing-masing untuk kita berbincang tentang agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat beriring salam kehadiran junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang sholihin hingga hari kemudian. Tadi sekitar jam 3 malam jamaah kita haji sudah berada di Musdalifah, mengambil batu, mengumpulkan batu untuk melontar besok. Jadi kalau di sini jam 3, di sana sekitar jam 11 malam. Jadi insya Allah nanti sekitar jam 9 pagi di sini mereka akan bergerak menuju Mina untuk melakukan pelontaran pertama Jumratul Aqabah sebanyak 7 kali. Kita doakan mudah-mudahan puncak haji tahun ini berjalan dengan baik dan mereka menjadi haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah, dan mungkin suatu saat Allah memudahkan kita untuk menginjakkan kaki kita di dua tanah suci tersebut. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Di sana semalam tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Sedangkan kita di Indonesia hari Arafah hari ini, yaitu bertepatan hari Sabtu 9 Dzulhijjah. Maka kita yang tidak melakukan ibadah haji disunatkan untuk berpuasa. Karena kita tinggal di Indonesia, maka puasa kita hari Sabtu. Tapi kalau kita tinggal di Saudi, kita puasa hari Jumat. Jadi di mana kita berada, di situ amalan yang harus kita ikuti. Pertanyaan kita bahwa puasa Arafah ini dalam satu hadis dijelaskan, Shaum Arafah yukaffiru sanatain. Puasa Arafah ini dapat menggugurkan dosa 2 tahun.
Beda dengan puasa Asyura. Nanti tanggal 10 Muharram kita disunatkan puasa Asyura. Kalau puasa Asyura itu dapat menebus dosa 1 tahun. Pertanyaan kita kenapa berbeda? Karena puasa Arafah ini identik dengan syariat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sedangkan puasa Asyura identik dengan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga karena Arafah ini identik dengan Nabi kita, maka Allah melebihkan, melebihkan sehingga dosa kita diampunkan 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan pagi ini ada yang berpuasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah yang dicintai Allah, di dalam ajaran agama kita Islam, ibadah itu tidak hanya mementingkan kesolehan pribadi, tetapi Islam mengajarkan kita juga kesolehan sosial. Kalau dalam bahasa agama, hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah kita tidak hanya cukup melepaskan pribadi kita. Seseorang yang rajin sholat, rajin puasa, gemar berzikir, dan rajin membaca Quran, itu namanya kesolehan pribadi, hanya untuk dia. Manusia yang demikian, manusia beriman yang demikian belum dikategorikan dia baik. Karena apabila dia tidak baik dengan sesama manusia, benci dengan manusia, suka menghibah, membuka aib orang, memfitnah, maka sulit dia untuk masuk surga, walaupun banyak amal pribadinya. Tetapi ada juga sebaliknya orang yang baik dengan sesama manusia, suka menolong, suka membantu, tak pernah menyakiti orang, selalu berbuat baik, tetapi kepada Allah nggak baik. Itu juga sulit untuk masuk surga. Maka idealnya kita, orang yang beriman ini harus baik hablum minallahnya, harus baik hablum minannas. Itulah sosok orang beriman yang ideal. Dan itulah syarat memudahkan kita nanti mendapatkan nikmat Allah di akhirat. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam, kita tidak boleh terlalu jauh kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Islam mengajarkan orang kaya harus membantu orang miskin, orang mampu harus membantu orang tak mampu, orang yang kuat harus membantu orang yang lemah, tidak berdaya. Bukan sebaliknya, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya, yang lemah makin tertindas, makin terlunta-lunta. Itu bukan ajaran Islam. Oleh karena itu ada satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Nabi membuat perumpamaan. Masalul mu'minin, misal orang yang beriman itu fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad, dalam menyayangi, mencintai, mengasihi, itu seperti tubuh ini. Ya, tubuh kita ini organ tubuhnya banyak, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada jantung dan lain sebagainya. Idastaqa minhu udhun, apabila salah satu anggota tubuh kita ini sakit, kata Rasulullah, tada'alahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma,
maka semua akan merasakan sakit. Sakit yang tak bisa tidur dan demam. Maknanya adalah merasakan apa yang dirasakan orang. Jadilah tubuh kita itu seperti itu. Itulah persaudaraan kita. Kalau ada orang senang, apapun senang. Kalau ada orang maju, awak dorong supaya maju. Bukan malah ngawak jegal. Ayo sama-sama kita. Agama gitu ngajarkan. Kalau rezeki mau lancar, hidup rukun, damai, ya. Oleh karena itu, itulah ajaran agama. Jadilah kamu seperti dua tangan, yadud, yadai, dua tangan. Kalau tangan kiri perlu, tangan kanan bantu. Kalau nanti tangan kanan perlu, tangan kiri bantu. Kalau mata sakit, diusap-usap sama tangan. Kalau giliran salaman, tangan kanan. Kalau makan, tangan kanan. Kalau giliran yang belakang, tangan kiri. Mereka tidak pernah protes karena mereka masing-masing tahu fungsinya. Nggak pernah protes, Pak. Dan dua-dua itu berjasa. Diletakkan dimanapun umat Islam ini berjasa. Dia bisa berbuat untuk agamanya. Jadi jangan kamu seperti dua telinga. Telinga kanan sama telinga kiri ini sampai kiamat nggak pernah jumpa. Kecuali kita berkaca itu nampak. Tapi nggak pernah jumpa ini kanan sama kiri ini nggak pernah jumpa. Ya, jangan kita umat Islam seperti dua telinga. Gak pernah bersalaman, gak pernah ngomong, gak pernah saling bantu, gak pernah saling menolong. Umat Islam gak seperti itu. Rasulullah mengajarkan sama kita penuh kasih sayang. Momentum kurban besok kita lakukan adalah mengingatkan kita bahwa masih banyak lagi orang di sekeliling kita yang kehidupannya, kemiskinannya perlu menjadi perhatian kita. Bahkan mungkin saja di antara mereka itu ada yang di bawah garis kemiskinan. Jadi kurban ini mengingatkan kita seperti itu. Cuman momentumnya itu adalah pada hari raya Idul Adha. Artinya semangat berkorban bukan hanya ketika Idul Adha, tapi semangat membantu, semangat menolong, ya, semangat peduli sama orang lain harus kita gelorakan setiap saat dan setiap waktu. Ada satu prinsip yang harus dicatat. Jangan takut bersedekah. Jangan takut berbagi sama orang lain. Karena mungkin bersedekah dan berbagi dengan orang lain itulah Allah melapangkan dan melancarkan rezeki kita. Jangan takut bersedekah dan jangan takut berkurban. Karena tidak ada orang yang bersedekah dan berkorban jatuh menjadi orang miskin. Enggak ada. Semangat itulah yang perlu kita dorong dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita bicara tentang korban. Tetapi dari sisi lain ada 8 keutamaan ibadah kurban. Mudah-mudahan ini memotivasi kita, siapapun kita, di posisi manapun kita. Yang pertama bahwa setiap helai rambut dan bulu hewan kurban adalah kebaikan atau pahala. Hadisnya saya baca. Dalilnya
agama ini harus punya dalil dalam menyebutkan satu hal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kulli sya'ratin hasanatin, setiap rambutnya kebaikan, pahala, setiap helai. Qulna ya Rasulullah fasuffi, bagaimana dengan bulu-bulu hewan kurban itu? Qala, jawab Rasulullah, fa kulli sya'ratin min suffi hasanatin, rambut dan bulu-bulu hewan kurban itu maka akan bernilai pahala atau kebaikan. Coba kita bayangkan, seekor kambing itu ada, itu bulunya saya rasa ada 3 juta itu Pak. Kalau nggak percaya dihitung. Ada yang nggak percaya. Jadi sebelum nanti dipotong, ya, coba dihitung dulu, ya Pak yang mewakili kita untuk potong, yang potong dulu biar kami hitung dulu bulunya, mungkin sampai asar baru selesai. Ya, begitu hebatnya. Bayangkan kita, renungkan kita, sampai bulunya aja dihargai Allah. Apakah ini tidak menjadikan, memotivasi diri kita? Karena nanti kita kalau mau berkorban di akhirat udah gak ada lagi waktu, bukan di sana, di sini. Kalau mau korbannya di sini, kalau ibadah di sini, kalau mau sedekah di sini, selagi awalnya masih sehat, ya, masih ada kelapangan rezeki. Yang kedua, ibadah kurban ini ibadah yang paling dicintai Allah. Kalau udah dicintai, artinya Allah senang dengan apa yang kita buat besok. Siapapun kita, tukang yang beli disenangi Allah, yang narik, cuma narik-narik lembu aja itu disenangi Allah. Ya, besok berebut nariknya, ini disenangi Allah. Yang cuma motong-motong daging disenangi Allah. Nimbang-nimbang, awak tak bisa korban, bisa nimbang-nimbang. Nggak bisa nimbang-nimbang, masuk-masukkan. Nggak bisa masuk-masukkan, ngantar-ngantarkan. Nggak bisa ngantar-ngantarkan, bilang-bilang, halo, ini udah siap dagingnya, mari. Nah, itu disenangi. Mana dalilnya? Saya baca Bu ya. Ma'amila bnu Adam an-nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min iraqatil dam. Tidak ada satu amal yang dikerjakan pada saat menyembelih kecuali menumpahkan darah, berkurban. Sampai kata Rasulullah, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asfariha wa asy'ariha. Nanti pada hari kiamat hewan itu akan datang lengkap dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, dengan rambut-rambutnya. Artinya ini kiasan, Allah akan balas pahala kita, nggak dikurangi sedikit pun. Wa inna dharma la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Allah akan berikan pahala sebelum darah itu jatuh ke bumi. Mana lebih cepat? Pahala Allah atau darah? Allah kasih pahala dulu. Maka di ujung hadis ini, fatibu biha nafsa, maka baguskanlah ibadah kurban, niatkan yang bagus. Karena ini pekerjaan dicintai Allah, disukai Allah, disayangi Allah. Saran saya, kerjakanlah yang disukai Allah. Alangkah elok, bahasa saya ini ya, alangkah elok dan baiknya ketika azan berkumandang semua aktivitas dihentikan.
kalimat saya agak halus ya. Alangkah elok dan cantiknya, indah dilihat apabila azan berkumandang, maka kita sepakat semua aktivitas harus dihentikan, karena sholat itu hukumnya wajib, sedangkan kurban itu hukumnya sunat. Jangan gara-gara sunat dikorbankan wajib. Ya, renungkan masing-masing kita. Ambillah sesuatu yang terbaik, karena kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita ketahui. Ya, karena kita sudah banyak belajar, banyak mendengar. Itu bagaimana kita mengambil sikap tentang itu. Kita ingin kesalahan itu tidak berulang bertahun-tahun. Ya, tidak berulang bertahun-tahun. Sehingga pekerjaan kita itu tentu kalimatnya tadi disenangi kan gitu. Kalau ingin disenangi, kerjakanlah sesuatu yang disenangi. Yang ketiga adalah bahwa ibadah kurban itu tanda keimanan seseorang. Jadi iman kita itu harus ada bukti. Betul apa enggak? Maka di dalam satu hadis Nabi dijelaskan, man kana lahu sa'atan wa lam yutahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkorban, punya kelapangan rezeki, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat tempat sholat kami. Ini kalimat menusuk sebetulnya. Ya, tidak kalimat marah, kalimat kasih sayang sebetulnya, tapi menusuk ke dalam hati kita. Kalau Anda merasa, kata Nabi, mampu, sanggup, lapang, berbagilah sama orang. Salah satu kunci ingin bahagia, Pak, suka berbagi sama orang. Kalau ingin kita bahagia, apalah yang ada dalam diri. Mudah-mudahan kita semua, ya, walaupun belum tahun ini, insya Allah lapangkan rezeki kita untuk senantiasa ingat setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, kita diingatkan untuk berbagi dengan sesama. Yang keempat, keutamaan ibadah kurban ini, ibadah kurban syiar agama Islam. Syiar itu sesuatu sebagai pertanda, harus dilihat, ditunjukkan. Azan ini syiar, nggak boleh pelan-pelan azan, karena manggil orang untuk sholat, dia harus kuat. Mana tahu ada yang di sawah, ada yang sedang jualan, supaya dengar ya. Kalau pelan-pelan kan, ini syiar. Jadi kurban ini syiar. Maka apa yang kita ketahui bahwa memotong, menyembelih hewan kurban juga harus di tempat yang ramai supaya orang tahu. Maka kita disuruh hadir, disuruh datang, ramai. Kita hendak menunjukkan bahwa inilah ajaran Islam. Islam tuh selalu ingat sama saudaranya, selalu berbagi. Mungkin kita sering-sering makan daging, tapi mungkin ada saudara kita yang jarang-jarang. Maka disuruh kita. Betapa indahnya ajaran agama Islam. Itu menunjukkan bahwa secara sepintas Islam mengajarkan umat Islam ini harus jadi peternak, menternakkan hewan sebagai sumber bisnis.
Tentu kita orang Islam kalau beli hewan kurban ya harus sama orang Islam. Ya nanti suatu saat terbalik, bisnis ini diambil sama orang kafir. Karena kita tidak mau berbisnis, padahal secara tidak jelas itu Allah memang menyuruh kita untuk beternak, mengembangkan bisnis. Hebat kali ajaran Islam. Di satu sisi dia masuk dalam ibadah, tapi di sisi lain dia mendorong kita untuk mengembangkan bisnis ekonomi. Termasuk juga zakat fitrah, itu kan bisnis pertanian. Berapa ton untuk 1 tahun, Pak? Beras itu berapa ton? Itu tidak bisa dipungkiri betapa besarnya jasa umat Islam terhadap negeri ini dalam menyumbangkan dan melancarkan bisnis. Tapi masuk dalam sistem ibadah. Ini syiar itu harus diumumkan, disampaikan. Yang kelima, mengenang kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Puncak kecintaan seorang hamba ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Puncak, di atas puncak. Kalau orang berkorban harta, berkorban uang, itu lazim lah ya. Tapi Nabi Ibrahim diuji Allah untuk mengorbankan anaknya, untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita lihat di dalam Al-Quran, nanti ibu buka, bapak buka surah As-Saffat ayat 102 sampai 107, ceritanya dibuka. Nabi Ibrahim ini orang yang sukses berbisnis ternak. Kambingnya ribuan, untanya ribuan, sapinya ribuan. Suatu saat orang lewat ditanya, ini semua hewan ternaknya punya siapa? Punya Allah. Punya Allah. Kalau suatu saat diambil sama yang punya, bagaimana sikap? Jangankan ini, kalau seandainya Allah itu menyuruh saya menyembelih anak saya sembelih itu. Nah, itulah ucapan Nabi Ibrahim. Jangankan cuma harta ini diambil sama Allah. Kalau saya disuruh menyembelih anak saya oleh Allah, saya sembelih. Nah, ucapan itulah yang Allah mengetes. Betul enggak ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini juga jadi pelajaran kita bagi orang tua untuk tidak boleh sembarangan berkata pada anak. Karena ucapan itu adalah merupakan doa. Jangan salah dalam berucap, karena bisa salah dalam berdoa. Doa itu bukan kata anaknya, ucapan itu juga doa. Bagaimanapun kita gak sukanya kepada anak, keluarga, janganlah terlontar kata-kata yang tidak etis. Ya. Malam tanggal 8 Allah kasih mimpi sama Nabi Ibrahim. Itulah disebut dengan tarbiyah, pertimbangan. Maka kita disunatkan puasa tarbiyah tanggal 8. Nabi Ibrahim masih ragu, betul enggak? Ini kan aneh berita. Tanggal 9 Zulhijjah namanya Arafah, mengetahui. Dimimpikan lagi yang sama. Mulai mantap Nabi Ibrahim. Betul, karena mimpinya sama. Maka pada malam 10 Zulhijjah, mimpi yang ketiga dalam kondisi yang mantap dan sama mimpi. Maka besok tanggal 10 Zulhijjah waktu duha menyembelih anak itu dilaksanakan oleh Ibrahim. Ismail rela saja, Pak, orang anak yang baik. Walaupun Nabi Ibrahim lama gak jumpa sama Ismail karena mereka berbeda tempat tinggal.
Ibrahim tinggal di Palestina, Nabi Ismail tinggal sama emaknya di Mekah. Maka dia datang menyampaikan ini perintah Allah. Kira-kira kalau anak sekarang lama tak jumpa sama ayah atau disuruh nyembelih, mungkin aja anak tuh bilang ayahlah dulu. Wah. Tapi enggak gitu Ibrahim. Dia rela karena dia tahu posisi ayahnya. Posisi ayahnya itu kan pemimpin umat. Maka dia rela di saat disembelih itu, maka Allah perintahkan malaikat menurunkan dari surga kipas mengganti dan menarik Ismail, sehingga Ismail berdiri di sebelah daripada Nabi Ibrahim. Kita kalau jalan berangkat dari haji itu atau umroh, itu selalu dibawa juga tempat penyembelihan itu di atas bukit, ada dia tubuhnya dibangun itu. Cuman kita nggak bisa ke sana, cuman dari bus nampak. Ya, kalau kita lewat Arafah, Musdalifah, Mina dan sebelah kiri. Ya, suatu saat nanti kita ke sana. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ya, semua bisa. Para jemaah yang diridhai Allah, di saat itu kibasnya disembelih, dilihat oleh Ibrahim, anaknya berdiri Ismail. Maka Ibrahim pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disahuti oleh Ismail, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Malaikat nyambut, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramai dengan. Maka takbiran di dalam hari raya Idul Adha ada namanya takbir mutlak, yaitu takbiran yang dilakukan dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Ada namanya takbir muqayyad, yaitu takbiran yang dilakukan setiap selesai sholat fardu dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah waktu asar. Ini 4 hari. Hebatnya Idul Adha. Idul Adha ini hebat, Pak. Hari besar, lebih besar dari Idul Fitri. Ya, orang kita nggak boleh puasa 4 hari. Kalau Idul Fitri 1 hari. Untuk apa 4 hari ini, Pak? Makan-makan, minum-minum, takbiran. Jadi dagingnya jangan disimpan aja, masak. Ya, kirim-kirimlah sebelah kanan, sebelah kiri, muka, belakang. Karena tahu ada yang kurang dagingnya dikasih. Yang keenam, ibadah kurban itu adalah sebagai kepedulian terhadap sesama. Dalam hidup kita, umat Islam itu diajarkan untuk dia peduli dengan sesama. Apalah arti kesuksesan kita kalau kita nggak baik sama orang? Islam nggak boleh kita ego dalam hidup. Ya, punya harta silakan, tapi mau berbagi dengan orang lain. Indah, berbagi itu indah, cantik. Ya, karena nanti yang nolong kita itu adalah yang apa yang kita bagi-bagi ini. Sedangkan yang di rumah kita kalau kita meninggal itu jadi rebutan ahli waris. Orang kita belum meninggal aja kadang-kadang orang sudah mulai ngincer-ngincer mau berebut kok. Belum meninggal kok. Udah ngincer. Awak belum meninggal, apalagi udah meninggal. Jadi sebelum meninggal kita titipkan. Maka ada seorang orang yang berhasil usaha percetakan di Jakarta.
Orangnya pemurah. Begitu pemurah, begitu masuk. Begitu keluar, begitu masuk. Kasih anak yatim, kasih orang jompo untuk sekolah, pesantren, habis. Sehingga karyawan itu bilang, ibu apa enggak sayang sama harta? Kok murah kali masih suka? Kata dia, siapa sih yang enggak sayang sama harta? Saya sayang sama harta. Cuman harta saya ini saya titipkan. Saya titipkan sama anak yatim, saya titipkan sama orang miskin, saya titipkan ke masjid, saya titipkan ke sini-sini, gitu dia. Ya, ada yang perlu, ada yang butuh, saya titipkan. Nanti titipan saya ini saya ambil di akhirat. Maka ibu, bapak titipkan, nanti gak kuat bawaannya. Nanti sampai sana tinggal ngambil aja. Siapa bilang harta tidak bisa membantu kita di akhirat? Harta yang bisa membantu, harta yang dapat secara baik dan digunakan secara baik. Itu harta bisa bantu kita di akhirat. Dapatkan harta yang baik. Artinya Islam tidak melarang kita ini berharta, tapi Islam melarang apabila kita punya harta kita kekep sendirian. Kalau bahasa Jerman kekep dewean, bagi. Senang kali kita Pak kalau nanti tanggal 10 Zulhijjah raya besok hari Minggu, nanti sholat maghrib semuanya masak sop. Waktu sholat maghrib itu bewah bawa sop semua di dalam masjid itu. Ini ngesop semua berarti. Ya, lewat awak dari ujung sampai ujung kebun lada, bawa rendang semua. Masya Allah, senang. Jadi senanglah kalau orang senang. Jangan susah nengok orang senang. Ya, yang ketujuh, ibadah kurban ini sebagai mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kata kurban itu mendekat, qarib. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah. Nah, salah satu jalan kurban. Kalau ada dekat sama Allah itu semuanya kan gampang. Ya, kalau kita ada dekat. Maka kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging hewan kurban itu dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Bukan itu yang diharapkan Allah. Daging itu kita bagi-bagi. Tapi apa yang bisa sampai kepada Allah, takwamu, kepatuhan dan ketaatanmu kepada Allah, itulah yang nyampe. Jadi hewan kurban itu daging itu kalian bagilah, kalian makan, bukan untuk Allah. Yang terakhir sebagai penutup, kurban itu tanda bentuk kesyukuran kita. Allah kasih lapang rezeki kita. Kalau Allah kasih lapang rezeki, wujud syukur kita mau berbagi. Buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sebagai penutup. Jam 6 lewat 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ceramah kita 35 menit. Tapi mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita menyambut ibadah kurban besok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makan dari rezeki Allah itu yang baik-baik yang kami berikan. Yang kira-kira gak layak, gak patut, menjijikkan, itu gak usah dimakan lah. Banyak makanan-makanan yang baik yang lain
Ya, maka kata Allah, washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu memang menyembah Allah, Tuhanmu Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita banyak bersyukur, insyaallah ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan semangat berkorban kita terus berlangsung dalam kehidupan kita. Saya tidak lupa mendoakan Bapak Ibu sehat selalu, istiqomah terus. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan Allah di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم. السلام عليكم.